Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19, per hari ini terjadi penambahan 6.848 kasus baru COVID-19. Total positif COVID-19 di tanah air mencapai 671.778 kasus, pasien sembuh bertambah 5.073 orang hingga total pasien sembuh hingga saat ini, yakni 546.884 orang, rasio kesembuhan mencapai 81,4%. Kasus kematian di tanah air bertambah 205 orang. Hingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 20.085 jiwa. Peran perawat sangat penting dalam percepatan penanganan COVID-19, baik dalam upaya promotif, preventif, maupun kuratif kepada pasien di rumah sakit. Seperti perjuangan Putih Rahmita Sani, seorang perawat Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Berikut informasinya. Selain dokter, perawat juga punya peran penting dalam menangani pandemi COVID-19. Merekalah yang harus menyediakan kebutuhan pasien COVID-19 selama menjalani isolasi. Seperti yang dijalani Putih Rahmita Sani, perawat Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Setiap hari, Mita harus memakai hazmat selama 4 jam di ruang isolasi. Rata-rata dalam satu hari, Mita merawat 21 pasien COVID-19. Banyak pelajaran berharga yang bisa ia ambil selama merawat pasien COVID-19. Mita mengaku berhasil menempa mental dan rasa optimisnya untuk bekerja profesional. Menurutnya, banyak pasien COVID-19 yang mengalami kemelut emosional yang berujung pada penurunan imunitas. Menurutnya, dukungan terhadap kondisi psikologis pasien sangat penting untuk membantu proses penyembuhan. Terganggu kondisi kejiwaan justru menghambat proses penyembuhan. Sama seperti tenaga kesehatan lainnya, ia juga sempat mengalami rasa khawatir. Tapi perlahan dengan dukungan keluarga, ia bisa melewati masa itu. Sekarang, setiap pasien yang ia rawat, ia jadikan seperti keluarga sendiri. Apalagi, pasien tidak bisa ditemani keluarganya selama menjalani masa isolasi. Dengan cara itu, Mita berharap pasien bisa segera sembuh. Tapi kadangkala, Mita tak mampu menahan kesedihan ketika pasien yang ia rawat menghadap Yang Maha Kuasa. Kasus yang menonjol ya, hampir semua menarik sih ya Mas, karena setiap pasien yang saya temuin berbeda-beda gitu, baik gejala, terus perasaannya mereka. Kebanyakan mereka itu sedih, kecewa, cemas, terus kayak rasa denial atau rasa misalnya putus asa gitu. Jadi ada pasien yang saya temuin hari ini dia baik-baik saja gitu. Besoknya ketika saya temuin lagi, pasiennya misalnya udah linglung, udah yang ngaco ngomongnya, udah yang maaf ya, jadi seperti gangguan jiwa gitu. Nah itu hal-hal itu yang menurut saya support dari keluarga, support dari kita tenaga kesehatan yang bisa meningkatkan, maksudnya psikologis pasien gitu, untuk dia harus bisa, upaya dia untuk sembuh itu harus tinggi gitu. Memiliki 2 anak, Mita harus menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Ia tak ingin kedua buah hatinya terpapar COVID-19 yang mungkin saja berasal dari dirinya. Karena itu, Mita selalu mengenakan masker saat berada di rumah. Bahkan ia jarang mencium anak-anaknya. Pasti sedih, terus karena kan gimana pun pasien di sini sendiri, nggak ditungguin keluarga, hanya kita yang ada sama dia gitu, sama pasien tersebut. Rasanya maksudnya ngerasain kayak misalnya diri sendiri atau keluarga nggak ditemenin, nggak ada yang talkinin kayak gitu, atau misalnya yang bimbing, yang ada di dekat dia gitu. Maksudnya dia, pasien tuh harus sendiri gitu, keadaan meninggal harus sendiri di situ. Dan yang beratnya itu mengabarkan keluarga gitu, karena keluarga pun kan nggak tahu menahu pasien itu dirawat di rumah sakit seperti apa. Paling hanya diceritakan kondisi kan melalui edukasi oleh dokter atau oleh kami perawat gitu. Salah satu gejala COVID-19 pada pasien adalah gangguan respirasi atau sesak nafas. Dalam proses perawatan, seorang fisioterapis membantu proses pemulihan respirasi pasien. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi,
Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh dengan menggunakan pelatihan fungsi dan komunikasi. Salah satu fisioterapis di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Rawamangun, Jakarta Timur adalah Ika Fudiana atau yang biasa dipanggil IKAF. Di masa pandemi, IKAF memberikan pelatihan pernafasan kepada para pasien COVID-19 yang mengalami gejala sesak nafas dan penurunan saturasi. Pasien COVID-19 yang memiliki saturasi oksigen di bawah 90% akan diedukasi untuk melakukan posisi telungkup. Dengan posisi telungkup, ruang paru bagian depan pasien COVID akan diistirahatkan dan memberikan kesempatan kepada ruang paru bagian belakang untuk mengambil oksigen lebih banyak. Yang pengalaman yang paling ini ya tentunya memposisikan pasien tengkurap erat dengan memakai ventilator mungkin itu tidak bisa dilakukan sendiri yang pasti ya. Harus dengan tim, dengan perawat, dengan dokter, atau dengan pasien itu sendiri kalau misalnya masih sadar atau pasiennya kan punya hak juga untuk menolak latihan misalnya. Tapi sebelumnya kita edukasi demi tujuan pasien itu sendiri, kesembuhan, dan untuk intake oksigen lebih banyak lagi ya kita edukasi lebih mendalam lagi. Selain memberikan pelatihan pernafasan, fisioterapis juga akan memberikan edukasi agar pasien tidak panik. Relaksasi dibutuhkan pasien untuk latihan pernafasan agar fungsi paru dapat bekerja maksimal. Terapi manual juga diberikan agar peredaran darah menjadi lebih lancar. Penanganan pertama kali kita masuk dari IGD, kita langsung bisa melihat pasien, bisa menangani menghandle pasien untuk memberikan terutama relaksasi. Jadi pasien kita edukasi juga jangan panik ya. Serta untuk latihan pernapasan, untuk tingkat derajat COVID-19 yang lebih berat seperti di ruang ICU, kita lebih menekankan pada mobilisasi dini. Nah, kita dibagi beberapa tim ya, mulai dari pintu masuk yang IGD pertama kali, kita sudah masuk, sudah terjun ke dalam instalasi gawat darurat tersebut. Mulai dari tim IGD, pindah ke ruang rawat inap. Kalau pasiennya ngedrop atau butuh penanganan lebih lanjut, atau mengalami masalah yang lebih berat, kita juga ada di tim di ICU. Setelah lepas rawat inap, pasien pulang, masih ada keluhan. Contohnya kemarin beberapa minggu kemarin ada pasien bekas COVID, bisa latihan kembali untuk rawat jalannya di sini. Dalam satu hari, IKAF bisa memberikan pelatihan pernafasan kepada 14 pasien COVID-19. IKAF bersyukur selama bertugas di masa pandemi, ia bisa menjaga kesehatan keluarganya dengan menerapkan protokol kesehatan sebelum dan sesampainya di rumah.